Kemudian identifikasi, ya, halaman identifikasi dan pengesahan. Di situ nanti kita akan melihat bahwa proposal itu disubmit hanya satu, ya, untuk satu universitas. Kemudian daftar isi, ya, dan ada ringkasan eksekutif. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk ringkasan eksekutif ini jumlah halamannya maksimal adalah 1 halaman. Kemudian yang bab pertama yaitu rencana pengembangan institusi. Nanti kita akan lihat isinya apa saja, namun untuk rencana pengembangan institusi ini antara lain adalah roadmap pencapaian unggulan dan NIS-nya, kemudian kebijakan dan strategi transformasi pendidikan tinggi, dan uraian ini maksimal adalah 10 halaman. Tentunya Ibu Bapak karena tergantung dari liganya, apakah itu Liga 1, Liga 2, atau Liga 3, kemudian ada jumlah maksimal prodi yang bisa diajukan. Tentunya ini adalah yang bab 1 ini adalah keseluruhan, gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, bab kedua ini adalah rekam jejak institusi dan program studi. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa uraian yang harus ada di bab 2 itu adalah tentang rekam jejak untuk menjalankan program pengembangan dan kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian 8 IKU, ya, termasuk kerjasama dengan mitra, ya, kemudian pelaksanaan MBKM, juga harus ada gap analisis atau analisis kesenjangan, dan bagaimana pengelolaan implementasi MBKM jika mengusulkan ISS MBKM. Nah, untuk bab 2 ini maksimal adalah 30 halaman. Ya. Kemudian untuk bab 3 ini adalah usulan program dan indikator kinerja. Nah, ini tentunya sangat bergantung pada liga masing-masing. Ya. Misalkan kalau Ibu dan Bapak ada di Liga 1, kemudian akan mengusulkan 5 program studi, maka di sini akan ada di bab 3 ini ada program pengembangan dan IKU untuk program studi A, B, C, dan D, dan E. Jadi ada 5. Ya. Kemudian jika Ibu Bapak juga mengusulkan program ISS MBKM, juga ini ada di bab 3. Jadi program pengembangan dan IKU untuk prodi itu disesuaikan dengan liga masing-masing. Nah, maksimal ini adalah 15 halaman per program studi atau ISS MBKM. Ya, jadi sangat bergantung jika Ibu Bapak misalnya di Liga 1 mengajukan 5 program studi, ya, maka di situ bisa ada 5 kali 15 halaman maksimal. Ya. Kemudian yang keempat adalah rencana dan pengelolaan program. Di sini dipaparkan bagaimana organisasi pelaksanaannya, ya, pengelolaan kerjasama, kemudian rencana kerjasama dalam implementasi kampus merdeka, ya, kemudian rencana pengelolaan administrasinya, keuangan, dan pengadaan, dan juga termasuk monitoring dan evaluasi. Untuk bab ini maksimal 5 halaman. Kemudian bab yang kelima itu adalah usulan anggaran. Nah, untuk usulan anggaran ini ada rekapitulasi di tingkat perguruan tinggi, kemudian ada per prodi dan ada rekapitulasi per prodi, dan juga ada untuk ISS MBKM. Kemudian yang terakhir juga kita akan melihat lampiran-lampiran apa yang Ibu dan Bapak perlu sampaikan. Baik, nah untuk yang detailnya, ya, yang bagian kedua proposalnya. Nah, Ibu dan Bapak ini adalah halaman cover. Jadi untuk halaman ini jangan lupa untuk menuliskan liganya. Ya, jadi liga Ibu Bapak ada di mana? Ya, 1, 2, atau 3. Ya. Nah, kemudian setelah itu ada halaman identitas. Nah, jika dicermati di sini, maka poin 5 dan 6 di sini, ya, yang ke-6 maksudnya, di situ ada program studi dan ISS MBKM yang diusulkan. Nah, di sini tinggal dituliskan, ya, listnya. Dan di sini kalau kita lihat, memang ini penanggung jawabnya adalah di tingkat institusi, yaitu rektor atau ketua. Ya. Nah, kita bisa melihat satu persatu. Ya. Di sini adalah rencana pengembangan program. Ya. Di sini rencana pengembangan institusi. Jadi apa yang ada atau apa yang harus ada di dalam bab 1 rencana pengembangan institusi ini. Ya. Ada beberapa hal. Pertama adalah perlu adanya roadmap perguruan tinggi dalam 5 tahun ke depan. Ya. Untuk apa? Untuk bisa melihat pencapaian unggulan dan NIS yang berorientasi ke masa depan.
Kemudian yang kedua tentunya harus ada kebijakan dan strategi dari transformasi pendidikan tinggi, termasuk di sini adalah kebijakan dan strategi pelaksanaan MBKM dan keterkaitan dengan rencana pengembangan institusinya. Juga di dalam bab ini harus ada penjelasan tentang kinerja tridharma perguruan tinggi dan kinerja dari program studi atau prodi yang diusulkan oleh Ibu Bapak di dalam program PKKM 2022 ini, terutama yang terkait dengan 8 IKU. Kemudian berikutnya juga perlu adanya justifikasi pemilihan prodi. Nah, ini sangat penting ya Ibu Bapak. Jadi pemilihan prodi itu harus ada justifikasinya mengapa prodi-prodi terkait yang dipilih untuk ikut di dalam PKKM 2022 ini. Kemudian juga bagaimana kontribusi dari prodi yang diusulkan terhadap pencapaian NIS dan justifikasi juga usulan ISS MBKM jika Ibu dan Bapak mengusulkan ISS MBKM. Kemudian yang terakhir untuk bab 1 ini adalah adanya narasi tentang strategi untuk menjamin keberlanjutan program dan juga implementasi dari MBKM mandiri. Jadi MBKM mandiri ini adalah MBKM yang tidak disertakan di PKKM, namun Ibu dan Bapak universitasnya boleh menjalankan MBKM mandiri karena pada akhir kita semua harus memiliki MBKM yang mandiri yang sesuai dengan tujuan dari transformasi masing-masing liga. Nah, kemudian bab 2, ya, bab 2 ini adalah tentang rekam jejak institusi dan program studi. Nah, di sini kita bisa melihat karena judulnya adalah rekam jejak institusi dan juga rekam jejak dari program studi, tentunya program studi yang baru itu belum memiliki rekam jejak. Tadi di aturannya kita bisa melihat untuk program studi baru yang belum memiliki lulusan itu boleh hanya pada program-program studi tertentu yang dianggap bidang strategis, ya, seperti data science, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Lilis, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, dalam bab ini perlu adanya narasi tentang rekam jejak perguruan tinggi dan juga prodi dalam melaksanakan kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian 8 IKU. Kemudian juga rekam jejak kerjasama. Nah, ini sangat penting di dalam program PKKM ini adalah terkait dengan kerjasama, termasuk rekam jejak kerjasama perguruan tinggi dan juga prodi dengan mitra, ya, atau dunia, dalam hal ini bisa dunia usaha, dunia industri, atau perguruan tinggi lain, lembaga lain, gitu. Ini untuk peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta pencapaian 8 IKU. Kemudian rekam jejak dalam pelaksanaan MBKM selama 2 tahun terakhir, ya, sejak program MBKM itu di-launching. Berikutnya itu adalah bahwa perlu adanya analisis kesenjangan. Jadi analisis kesenjangan itu dipaparkan di bab ini, ya, untuk bisa mencapai kondisi ideal dari transformasi pendidikan tinggi, baik itu di tingkat prodi-prodi yang terkait dan juga pelaksanaan MBKM di tingkat institusi. Nah, analisis kesenjangan ini menjadi sangat penting karena nanti di bagian usulan program yang dikembangkan, tentunya ini akan berbasis dari analisis kesenjangan ini. Kemudian solusi-solusi alternatif untuk mengatasi kesenjangan, termasuk analisis kebutuhan mitranya yang sesuai dengan pengembangan perguruan tinggi dan juga prodi. Ya. Nah, jika Bapak Ibu universitas yang mengusulkan ISS MBKM ya, di dalam PKKM 2022 ini, maka perlu dijelaskan rekam jejak perguruan tinggi dalam pengelolaan implementasi MBKM. Bagaimana keberhasilannya dan apa saja yang termasuk kesenjangannya yang masih harus diperbaiki, ya. Nah, kemudian untuk usulan program dan indikator kinerja, ya, ini tentunya disusun oleh masing-masing prodi, dan jika Ibu Bapak mengusulkan ISS MBKM juga di sini, ya, dipaparkan, di mana maksimum itu tadi sudah kita lihat, ya, maksimum itu adalah 15 halaman per prodi atau untuk ISS MBKM, ya. Jadi dalam hal ini, ya, untuk bab 3 ini tergantung Ibu Bapak liganya di mana, ya, itu akan terkait dengan jumlah prodi yang diusulkan
dan juga jika ingin mengusulkan ISS MBKM, ya, pada intinya ini terbagi menjadi 3 bagian untuk bab ini. Ya. Pertama adalah roadmap dan rasional penetapan program, itu sangat penting. Ya. Kemudian yang kedua, B, itu adalah peta keterkaitan program dengan IKU atau indikator kinerja. Nah, ini nanti ada tabel khusus untuk peta ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah uraian masing-masing aktivitas. Jadi kalau kita lihat di sini ya untuk roadmap ya, maka kita bisa melihat di sini khusus untuk program studi pada bagian ini harus bisa menyampaikan roadmap pencapaian unggulan dari program studi itu seperti apa ya. Kemudian di bagian ini pula baik program studi ataupun jika mengusulkan ISS MBKM itu harus menyampaikan rasional penetapan program pengembangan yang diusulkan. Jadi Ibu dan Bapak, rasional penetapan program pengembangan yang diusulkan ini menjadi sangat penting karena ini merupakan justifikasi yang mengapa program pengembangan yang diusulkan adalah seperti itu. Kemudian yang B ini adalah peta keterkaitan program dengan IKU atau indikator kinerja. Nah, pada bagian ini Ibu dan Bapak ini disampaikan peta keterkaitan dari 8 IKU atau indikator kinerja yang ditetapkan dengan usulan aktivitas dari masing-masing program studi, ya, dan atau ISS MBKM. Nah, pemetaan IKU dan program yang diusulkan program studi ini menggunakan tabel yang tersedia, ya. Ada tabel 7 dan tabel 8 untuk ada tabel 7 ya untuk IKU, kemudian ada tabel 8 untuk ISS MBKM dan juga 7 dan 8 untuk prodi, kemudian untuk ISS MBKM itu ada tabel khusus tabel 9 ya, nanti bisa kita lihat tabelnya seperti apa ya. Nah, tabel 8 ini memuat indikator kinerja tambahan ya yang disajikan dalam lampiran proposal. Jadi seperti yang Ibu Bapak tadi simak di paparan Ibu Lilis ya, bahwa untuk tabel 8 indikator kinerja tambahan itu sangat banyak, sangat panjang. Oleh sebab itu ini akan disampaikan di dalam lampiran proposal dan tentunya akan sesuai dengan IKU mana yang Ibu Bapak pilih dan tentu indikator kinerja tambahannya akan mengikuti ya. Nah, jangan lupa bahwa Ibu dan Bapak juga harus mengisi indikator kinerja ke dalam sistem ya. Jadi harus diisi ke dalam sistem di pkkmdikti.kemendikbud.go.id ya. Jangan lupa untuk diisi di sistem juga ya. Nah, terkait dengan tabel 7, 8 dan 9 kita akan simak bersama di sini ya. Jadi seperti halnya yang kita lihat bersama di sini ya, tadi juga sudah dipaparkan di bagian panduan ya oleh Ibu Lilis, di mana untuk program studi ya ada 8 IKU sebagai indikator kinerja utama ya, di mana diklasifikasikan ada 3 aspek yaitu kualitas lulusan, kualitas dosen dan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Maka jika kita lihat di sini ada 8 IKU dari 3 aspek tersebut. Kemudian Ibu dan Bapak dari tabel yang tersedia ya, kita bisa melihat bahwa ada baseline yang harus diisi ya, jumlah maupun persen, kemudian juga target ya, karena PKKM ini 2 tahun Ibu dan Bapak 2022-2023 ya. Jadi 2 tahun ini harus diisi juga, dan di sini ada kode aktivitas. Nah, ini jangan lupa ya, ada kode aktivitas. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini metode pengukurannya sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2021. Jadi silakan nanti dilihat Ibu dan Bapak untuk metode pengukuran dari masing-masing IKU ini. Nah, kemudian Ibu dan Bapak juga harus mengisi, jangan lupa indikator kinerja ini di dalam sistem. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat panjang, ya, banyak, ada 37 poin, ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lilis, poin-poinnya. Untuk indikator kinerja ini hanya contohnya saja, Ibu dan Bapak, ini adalah tabel 8, ya, tentu sangat banyak. Ini adalah salah satu contoh bagaimana indikator kinerja tambahan untuk indikator kinerja utama ke-1, ya, IKU 1.
yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Nah, di sini ada beberapa, gitu, ada banyak ya. Di sini mungkin sebagai contoh saja yang perlu dicermati, misalkan ya untuk IKT 1, jumlah lulusan program sarjana yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi baseline-nya itu harus diisi ya tahun 2021, kemudian bagaimana targetnya tahun 2022 dan target di tahun 2023 ya, baik dalam jumlah maupun dalam persen. Nah, untuk jumlah cara menghitungnya adalah jumlah lulusan pada TS-1 ya, yang berhasil mendapatkan pekerjaan kurang atau sama dengan 6 bulan. Nah, untuk persentasenya yang dihitung caranya adalah jumlah lulusan pada TS-1 yang berhasil mendapat pekerjaan kurang atau sama dengan 6 bulan dari total jumlah total lulusan pada TS-1. Nah, jadi Ibu dan Bapak sekalian, di kolom yang paling akhir ada cara pengukuran. Mohon dicermati karena cara pengukuran ini yang dipakai untuk bisa mengisi kolom-kolom jumlah dan persen dari baseline hingga ke target untuk 2 tahun. Ya. Nanti secara detailnya, karena setiap item dari EKP itu ada cara mengukurnya di kolom yang terakhir. Ya. Kemudian kita lihat di sini untuk indikator kinerja yang diusulkan ISS MBKM. Ya. Jadi ini adalah tabel 9. Dan ini tabel 9 ini perlu dicermati bersama ya. Kalau kita lihat tadi tujuan dari ISS MBKM itu apa, maka kita bisa melihat ini salah satu contohnya yang perlu kita simak bersama. Misalkan untuk indikator program ISS MBKM yang pertama ya, yaitu ketersediaan dasar hukum tata kelola program MBKM pada tingkat institusi. Dalam hal ini adalah peraturan perguruan tinggi. Ya. Nah, di sini jika jumlahnya itu 1 atau persentasenya 100%, ya, ini bisa diisi jika dasar hukum itu telah disahkan dan diimplementasikan. Itu baru diisi jumlahnya 1 atau persentasenya 100. Ya. Nah, sedangkan diisi jumlahnya 0 atau persentasenya 0%, apabila dasar hukum itu belum ada. Ibu Bapak belum memiliki dasar hukum. Atau jika perguruan tinggi Ibu Bapak sudah punya draftnya, begitu ya, namun ini belum disahkan, begitu ya, maka di sini dapat diisi oleh Ibu Bapak jumlahnya 0, tapi persentasenya 50%. Mohon Ibu dan Bapak kita cermati dengan seksama bagaimana cara mengukur indikator untuk ISS MBKM ini, khususnya untuk yang pertama ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian bab 3, ya, bab 3 ini adalah usulan program dan indikator kinerjanya ya. Di sini kita perlu menyampaikan uraian masing-masing aktivitas ya, di mana pada bagian ini disampaikan uraian aktivitas sesuai dengan usulan program untuk jangka waktu 2 tahun ya, 2022 dan 2023 dalam rangka melakukan transformasi pendidikan tinggi yang berorientasi ke masa depan ya, untuk bisa mencapai IKU yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dan juga ISS MBKM jika mengusulkan. Nah, usulan program masing-masing program studi dan ISS MBKM ini tentunya bisa terdiri dari beberapa aktivitas. Nah, berikut nanti kita akan lihat ya lebih detail. Ya. Jadi misalkan Ibu dan Bapak mengusulkan suatu aktivitas, ya, maka ada judul aktivitas dan mohon diberi nomor untuk setiap aktivitas ini. Nah, untuk penomoran ini, misalkan di sini bisa dilihat pada contohnya, ya. Ini Ibu dan Bapak misalkan bisa menyusun sebagai berikut. Misalkan Ibu dan Bapak ada beberapa prodi, ya, sesuai dengan liganya, maka penomorannya misalnya A itu untuk prodi pertama, B untuk prodi kedua. Ya. Jadi kalau A.1 itu misalnya untuk prodi pertama, aktivitas pertama. Dengan demikian, untuk prodi pertama, aktivitas kedua adalah A.2. Ya. Untuk prodi yang berikutnya, maka bisa diberi kode B.1. Ini artinya
untuk prodi yang kedua ya, aktivitas pertama. Untuk prodi kedua, aktivitas kedua, maka kodenya adalah B.2 dan seterusnya. Namun ini harus konsisten, Ibu dan Bapak sekalian, dan sistematik. Nah, dalam setiap aktivitas ini mencakup beberapa hal, ya, yaitu harus ada latar belakang dan rasional. Nanti kita lihat ya, apa yang harus ada di situ. Kemudian tentunya harus ada tujuan. Kemudian ada mekanisme dan tahapan pelaksanaan kegiatan dalam 2 tahun, ya, selama 2 tahun. Kemudian mitra dan peran serta kontribusinya, ini tentunya jika ada. Ya. Kemudian sumber daya yang diperlukan juga untuk 2 tahun. Ya. Kemudian indikator kinerja utama dan tambahan untuk masing-masing aktivitas yang diusulkan oleh Ibu dan Bapak setiap tahun selama 2 tahun. Kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan selama 2 tahun, keberlanjutan program, dan penanggung jawab aktivitas. Nah, ini kita kupas, kita lihat ya, apa yang harus ada di latar belakang dan rasional. Nah, tentunya Ibu dan Bapak bisa melihat detail penjelasan tertulis, itu bisa dibaca nanti di panduan. Ya. Nah, untuk latar belakang dan rasional, ini perlu ada uraian terkait kesenjangan atau keunggulan dari prodi, ya. Jadi kalau Ibu Bapak mengusulkan 5 prodi atau 3 prodi, begitu ya, atau 2 prodi, itu harus bisa menyampaikan kesenjangan apa yang sudah diidentifikasi dan apa saja keunggulan dari prodi yang diusulkan. Kemudian faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Berikutnya adalah alasan mengapa aktivitas itu diusulkan. Ya, jadi harus ada justifikasi mengapa diusulkan. Dan untuk ISSMBKM, jika Ibu Bapak mengusulkan ISSMBKM, maka kontribusi apa dari aktivitas yang diusulkan melalui program ISSMBKM ini terhadap implementasi dari MBKM di perguruan tinggi Ibu dan Bapak. Kemudian untuk tujuan, di sini tentu harus ada uraian terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan aktivitas yang diusulkan, serta dampak atau outcomes yang dikendaki dari aktivitas ini. Nah, bagian mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas ini cukup rinci, ya, tergantung dari Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Nah, tapi dalam hal ini perlu diuraikan langkah-langkah aktivitas selama 2 tahun ya, untuk menyelesaikan masalah atau mengisi kesenjangan untuk mencapai tujuan. Jadi ini berkaitan dengan tadi ya, latar belakang tentunya dan tujuan. Kemudian dalam hal ini untuk mekanisme dan tahapan ini perlu ada penyusunan tertentu ya, jadi disusun dalam bentuk subaktivitas, di mana nanti bisa diberi kode masing-masing subaktivitas. Jadi Ibu dan Bapak secara garis besar sebetulnya jika Ibu dan Bapak di dalam proposalnya itu harus menyampaikan di dalam 2 tahun 2022 dan 2023, maka tentunya ini ada pengkodean tersendiri ya. Dan sekali lagi ini harus dibuat secara konsisten dan sistematik ya. Dimana kalau kita lihat di sini ini contohnya ya, contoh pengkodean untuk subaktivitas. Tadi kita sudah melihat bagaimana contoh pengkodean untuk aktivitas. Jadi kembali misalkan A itu adalah untuk program studi pertama misalnya ya, maka A1 itu adalah aktivitas ke-1 dari program studi yang pertama. Jika ada subaktivitas, maka pengkodeannya adalah A.1.1. Ini prodinya, ini aktivitasnya, ini subaktivitasnya. Subaktivitas 2 artinya A.1.2 dan seterusnya. Ya. Kalau aktivitasnya itu adalah aktivitas kedua, ya, pada prodi yang sama, maka A.2.1. Satu ini adalah subaktivitas pertama. Untuk subaktivitas kedua, maka menjadi A.2.2 dan seterusnya Ibu dan Bapak, termasuk jika ada prodi-prodi berikutnya dengan aktivitas dan subaktivitas yang Ibu Bapak usulkan. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ya, secara konsisten kita bisa melihat dan secara sistematik bahwa digit 1 itu menunjukkan prodi misalnya Ibu dan Bapak, digit 2 menunjukkan aktivitas, dan digit 3 menunjukkan subaktivitas. Nah,
kode subaktivitas yang dipergunakan pada kolom Excel isian anggaran, dan ini tuh harus diisikan juga ke dalam sistem. Jadi semua memang harus digunakan secara sistematis dan juga konsisten, karena ini nanti akan terus digunakan kode-kode ini sampai ke anggaran dan juga diinput ke sistem, gitu ya. Nah, untuk yang D kait dengan mitra dan peran, ya, di sini harus disebutkan mitra jika ada dan uraikan peran dan aktivitas yang diusulkan. Misalnya sebagai narasumber, sebagai dosen praktisi ya, untuk kegiatan tertentu, atau sebagai kontributor dalam bentuk lainnya. Nah, Ibu dan Bapak ini sudah disediakan tabelnya, jadi mohon untuk mengisi tabel ini. Jadi ada tabel untuk mitra dan perannya dalam aktivitas yang diusulkan oleh Ibu dan Bapak, ya. Maka di sini sudah disediakan ada mitranya, ya, jadi misalnya bisa satu atau beberapa mitra, kemudian apa perannya, yang tentunya terkait dengan aktivitas yang diusulkan oleh Ibu dan Bapak. Nah, kemudian berikutnya ini adalah sumber daya yang diperlukan. Nah, sumber daya yang diperlukan ini harus disusun untuk 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun, yaitu 2022 dan 2023. Nah, ini adalah berikut adalah tabel sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan aktivitas tahun terkait. Misalkan untuk aktivitas tahun 2022 atau aktivitas tahun 2023. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada kolom pertama ini harus diisikan kode subaktivitas dan juga subaktivitasnya apa. Ya. Jadi isilah kode subaktivitas ini sama dengan kode subaktivitas yang ada tadi di dalam mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas. Ya, jadi harus konsisten Ibu dan Bapak, ya, sama gitu. Kemudian tentunya komponen biaya yang diperlukan tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Lilis, eligible cost komponen apa saja yang boleh, ya, untuk PKKM 2022 ini, tentu ini juga harus diisikan. Kemudian estimasi biaya dalam hal ini rupiah dan sumbernya. Jadi sumbernya bisa bersumber dari PKKM, bisa bersumber dari perguruan tinggi, bisa bersumber dari mitra. Nah, dalam hal ini Ibu dan Bapak yang perlu dicermati di sini adalah bahwa dana dari mitra ini bisa berupa uang tunai atau in-kind. Namun jika in-kind ini perlu divaluasi dalam rupiah. Dan di sini dalam hal ini estimasi biaya rupiah dan sumbernya ini tidak disikat ya dalam ribu atau dalam puluh ribu atau dalam juta, tetapi diisi dengan lengkap juga, ya. Untuk tabel 7. Kemudian indikator kinerja tambahan tabel 8, jadi ini yang panjang dan ditaruh di lampiran gitu ya. Kemudian indikator kinerja ISS MBKM jika Ibu dan Bapak mengusulkan program ISS MBKM. Nah, ini tadi yang ada di tabel 9. Nah, jadi dituliskan di sini, dan bukan hanya IKU atau IKP atau indikator kinerja ISS MBKM saja yang Ibu Bapak dapat tulis di kolom ini, namun juga Ibu dan Bapak dapat menambahkan sendiri indikator-indikator lain yang relevan dengan program pengembangan yang diusulkan, yang relevan dengan aktivitas yang Ibu Bapak usulkan. Kemudian kembali ini harus diisi dari baseline-nya dalam jumlah 6% dan juga target untuk 2 tahun. Ya. Nah, untuk jadwal pelaksanaan kegiatan di sini disusun untuk 2 tahun.
kembali untuk kolom pertama mohon diisi kode subaktivitas, kemudian kolom berikutnya itu adalah subaktivitasnya apa. Nah, kode subaktivitas ini sama dengan kode subaktivitas dalam mekanisme dan tahapan pelaksanaan aktivitas. Jadi seluruhnya itu adalah sama ya. Jadi pengkodean ini memang harus cermat dan harus konsisten penggunaannya di berbagai tabel ya yang disediakan ya. Nah, kemudian ini bab 4 ini adalah rencana pengelolaan program. Nah, apa yang perlu diuraikan di sini adalah pertama, tentunya di sini harus ada bagaimana organisasi pelaksanaan dari program yang diusulkan. Kemudian berikutnya yang B, bagaimana rencana pengelolaan kerjasama ya, khususnya dalam mengimplementasikan kampus merdeka ya. Nah, ini tentunya dalam hal ini semua rencana ya, termasuk juga rencana pengelolaan administrasi, keuangan, pengadaan itu harus disampaikan pada bab 4 ini ya. Juga monitoring dan evaluasi tentunya ya. Nah, untuk usulan anggaran bab 5 ya, Ibu dan Bapak, ini tentunya diisi sesuai tabel-tabel yang disediakan dan juga perlu dicek dan dipastikan kesesuaian jumlah dengan rincian anggaran. Jadi mohon untuk cermat ya, bahwa yang diusulkan itu dari sumber daya ya, yang diusulkan ya eligible cost komponen apa saja, kemudian itu harus sama, harus dicek dan sesuai jumlahnya sampai ke rekapitulasi begitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada rekapitulasi anggaran perguruan tinggi, jadi tingkatnya adalah perguruan tinggi ini untuk keseluruhan program ya. Apakah itu yang terkait dengan prodi maupun ISS MBKM ya. Rekapnya di tingkat perguruan tinggi untuk tahun 2022, kemudian juga untuk tahun 2023 ya. Kemudian tergantung dari liganya ya, berapa program studi yang Ibu Bapak usulkan, maka juga harus ada rekapitulasi anggaran prodi-prodi terkait masing-masing prodi untuk 2 tahun. Jadi ada rekap anggaran prodi A misalnya untuk tahun 2022, kemudian rekap anggaran prodi A juga untuk tahun 2023 ya. Dan seterusnya Ibu dan Bapak, tergantung dari jumlah prodi yang Ibu dan Bapak usulkan. Jadi ini sesuai dengan prodi yang diusulkan. Kemudian jika Ibu dan Bapak mengusulkan ISS MBKM, juga di sini harus disampaikan rekapitulasi anggaran ISS MBKM untuk tahun 2022 dan juga untuk tahun 2023. Nah, dalam hal ini perlu dicermati bahwa rincian usulan anggaran ini harus dilengkapi dengan lampiran. Jadi nanti ada bagian lampiran yang melengkapi ini, yaitu spesifikasi peralatan. Spesifikasi peralatan yang akan dibeli ini harus ada di lampiran, dan komponen biaya lain untuk masing-masing program studi dan ISS MBKM. Mohon Ibu dan Bapak melihat format tabel 11.1 sampai dengan 11.8 yang ada di lampiran 3. Ya. Nah, perguruan tinggi juga harus mengisi usulan biaya pada sistem. Nah, jadi Ibu dan Bapak bukan hanya ada di proposal saja, tetapi harus diisikan ke sistem. Ya. Nanti di sesi terakhir akan dijelaskan. Berikutnya kita lihat usulan anggaran untuk perguruan tinggi. Jadi berikut ini nanti ada 3 tabel Ibu dan Bapak terkait dengan anggaran, ya, usulan anggaran. Jadi ada anggaran perguruan tinggi tahun keberapa? 2022 atau 2023. Nah, ini ada di tabel 10.1 di panduan. Nah, di sini kita bisa melihat komponen-komponen biaya yang eligible, yang boleh diajukan, ya, dan di sini harus diisi sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel ini. Ibu dan Bapak bisa melihat ini ada di blok warna hitam, ya. Jadi untuk peralatan, misalnya peralatan A, peralatan laboratorium, kemudian yang B ini peralatan TIK. Nah, ini tidak diisi untuk kolom dari dana pendamping perguruan tinggi, tidak.
tapi dari PKKM. Ya. Kemudian untuk komponen biaya yang lainnya seperti misalnya dosen atau peneliti dari perguruan tinggi lain atau praktisi dan pengembangan staf, ya. Kemudian untuk lokakarya, FGD, seminar, pengembangan kemitraan dan seterusnya. Jangan lupa Ibu dan Bapak, ini tentunya berkaitan tadi dengan apa yang sudah dijelaskan di bagian panduan oleh Ibu Lilis, ya, mana-mana yang memang eligible ya, untuk prodi maupun untuk ISS MBKM. Ya. Ini yang di blok warna hitam itu artinya tidak didanai oleh misalkan untuk PKKM yang ini ya, di blok ini hitam artinya untuk bantuan atau insentif mahasiswa yang mandiri ini tidak dibiayai dari PPKM. Ya. Termasuk juga manajemen internal yang mana ini untuk setiap liga persentasenya itu berbeda ya, dan ini memang dari dana institusi sendiri. Gitu ya. Nah, kurang lebih itu Ibu dan Bapak untuk tingkat institusi atau perguruan tinggi. Nah, kemudian ini adalah rekapitulasi anggaran per program studi per tahun. Ya. Jadi ini sangat bergantung berapa program studi yang Ibu Bapak ajukan sesuai dengan liga masing-masing. Ya. Misalkan ini adalah program studi yang pertama, yaitu apa itu program studinya, dan untuk tahun pertama misalkan tahun 2022, ya, maka di sini kita bisa melihat ini adalah yang bisa Ibu dan Bapak isi ya, dari eligible cost komponen yang diperbolehkan untuk program studi gitu ya. Kemudian dananya dari mana? Nah, ini yang di blok artinya dananya tidak dari sini gitu ya. Ini silahkan diisi gitu dengan ada batasannya tentunya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lilis berapa persen proporsinya maksimal itu tadi sudah disampaikan. Misalkan untuk peralatan laboratorium begitu ya, itu maksimal 50%. Nah, jadi Ibu dan Bapak tentu akan mengacu ke batasan proporsi dana maksimal yang bisa diajukan gitu ya. Nah, ini adalah rekapitulasi anggaran untuk ISS MBKM. Misalkan ini adalah untuk tahun pertama ya 2022 gitu ya. Maka eligible cost komponennya kita lihat, misalkan di sini adalah peralatan TIK. Kembali Ibu dan Bapak ini mengacu, tolong dilihat berapa proporsi maksimum yang diperbolehkan untuk mengajukan dana peralatan TIK di ISS MBKM. Begitu juga dengan pengembangan sistem informasi. Nah, di ISS MBKM juga lokakarya atau FGD yang tentunya terkait dengan program ISS MBKM dan aktivitas yang diusulkan itu juga boleh untuk lokakarya dan FGD, ya, termasuk juga bantuan atau insentif mahasiswa, ya, dan bantuan atau insentif mahasiswa mandiri. Nah, tentunya di sini kita tidak double counting dengan yang ada di program studi, ya, karena untuk ISS MBKM ini juga termasuk mengelola untuk program studi yang tidak diajukan di PKKM 2022, ya. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu lampiran proposal, namun perlu Ibu dan Bapak cermati, gitu ya. Di sini kita lihat bahwa untuk lampiran ini, yang pertama, mohon tidak lupa untuk pernyataan komitmen penyediaan dana pendamping. Ini tentunya persentasenya sesuai dengan liganya. Kemudian pernyataan komitmen mitra, ya. Jadi untuk mitra, ya, apakah itu studi atau perguruan tinggi dan lain sebagainya, ini harus ada pernyataan komitmennya. Kemudian lampiran data pendukung, ya, untuk misalkan indikator kinerja tambahan tabel 8, ya, itu adanya di lampiran. Tadi yang seperti yang sudah saya paparkan bahwa untuk indikator kinerja tambahan ini memang sangat panjang, ya, banyak sekali, dan tentunya tidak semua, ya, itu tergantung dari IKU yang Ibu dan Bapak pilih, gitu ya. Oleh sebab itu IKT ini atau tabel 8 ini adanya di lampiran, termasuk juga tabel anggaran rinci, ya, adanya di lampiran, dan TOR Ibu dan Bapak untuk kegiatan atau aktivitas TOR itu adalah
ada di bagian lampiran. Kemudian juga lampiran kelengkapan administrasi proposal, ya, karena setelah Ibu dan Bapak submit proposal, maka yang pertama kali akan dievaluasi, ya, itu adalah kelengkapan administrasi, yaitu yang pertama adalah bukti pelaporan PDDikti, ya, tahun 2021 dan 2022. Kemudian surat pernyataan rektor atau kedua, ya, bahwa perguruan tinggi tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, seperti misalnya kelas jauh, ijazah palsu, penyelenggaraan program tanpa izin, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan rektor atau ketua bahwa perguruan tinggi tidak sedang dikenakan sanksi, ya, oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, ya, berdasarkan Permendikbud tahun 2020. Nah, TOR atau kerangka acuan kerja, ya, KAK, untuk penggunaan masing-masing komponen biaya selain komponen peralatan itu menggunakan format yang ada pada lampiran 4. Jadi Ibu dan Bapak nanti di panduannya silakan dicermati di lampiran 4, ya, untuk bagian ini, ya. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya adalah surat pernyataan dari Ketua Badan Hukum. Ini khusus untuk PTS, Ibu dan Bapak, ya. Surat pernyataan Ketua Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi bahwa PTS itu tidak sedang dalam proses pengajuan ini dan mengacu pada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 pasal 17, ya. Kemudian juga surat pernyataan bahwa PTS tidak sedang memiliki masalah internal dan atau tidak sedang konflik, ya, atau dalam sengketa hukum, ya, yang ditandatangani oleh Ketua Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi dan pemimpin perguruan tinggi, ya. Kemudian yang ketiga, PTS harus memasukkan data berikut, ya, pada PDDikti jika belum memasukkan atau jika ada perubahan. Jadi harus ada akte notaris pendirian badan penyelenggara dari PTS beserta semua perubahan yang sudah dilakukan. Kemudian ada fotokopi SK pendirian awal perguruan tinggi dan perubahannya dari Kementerian Urusan Pendidikan Tinggi, kemudian fotokopi akte pengesahan Badan Hukum Nirlaba Penyelenggara Perguruan Tinggi yang sudah dilegalisir oleh Kemenkumham, ya. Nah, ini untuk tabel anggaran yang rinci, Ibu Bapak, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk tabel 11.1 ini spesifikasi rinci peralatan laboratorium misalkan, ya, untuk tahun 2022. Maka kita bisa melihat di sini ada prodi dan ada kode subaktivitas. Oleh sebab itu, tadi yang saya paparkan di awal bahwa harus konsisten, ya, menggunakan kode tadi, ya, pengkodean tadi harus konsisten dan sistematis. Karena itu akan dipakai hampir di seluruh tabel, ya, yang terkait khususnya dengan anggaran. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa semua isian komponen biaya di dalam tabel anggaran rinci detail ini harus disertai dengan kode prodi dan juga kode subaktivitas, dan harus diyakinkan bahwa prodi dan kode subaktivitas yang sama juga ini digunakan dalam subbab usulan program dan indikator kinerja yang tadi kita sudah bahas. Nah, Ibu dan Bapak, kalau dilihat di sini, maka yang perlu dicermati untuk harga satuan rupiah, ya, dan prakiraan ini mohon dituliskan nilai rupiah dalam angka yang utuh, ya, bukan dalam jutaan atau ribuan atau puluhan ribu. Ya, jadi kalau ditulis 10 juta ya 10,000,000 gitu. Jadi harus lengkap gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi berikutnya, ini adalah contoh dari tabel 11.2 untuk spesifikasi rinci peralatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2022 misalnya. Ini bisa untuk pembelajaran prodi, ya, dan juga untuk ISS MBKM. Namun ini bukan untuk manajemen, ya. Oleh sebab itu, ya, di sini kembali harus ada tulisan, harus ada keterangan untuk prodi atau ISS MBKM. Kemudian harus ada juga kode subaktivitas, dan ini konsisten dengan yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu di sini bukan untuk manajemen, ya, untuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, kembali untuk harga satuan dan perkiraan biaya rupiah, ini mohon dituliskan nilai rupiah dalam angka yang utuh,
Kemudian terakhir, nah ini sudah terakhir, terima kasih dan Bapak sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat ya. Kemudian tentunya Ibu dan Bapak masih bisa melihat detailnya itu di dalam panduan, mohon untuk disimak baik-baik sebelum menyusun proposal. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rali. Baik, terima kasih Bu Anggraini atas materi kedua yang telah disampaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan dari materi 1 dan kedua, bisa menekan tombol raise hand. Kemudian nanti saya akan persilakan untuk unmute, kemudian silakan diutarakan pertanyaannya. Namun sebelum kita ke tanya jawab, saya akan informasikan untuk materi nanti akan di-share di akhir acara ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan bisa menekan tombol raise hand. Kita akan bersama-sama berdiskusi dengan tim ahli PKKM, Bu Lilis dan juga Bu Aang. Oke, nampaknya baru satu, Pak Sultan dari UNM. Silakan Pak Sultan, pertanyaannya. Ya, sudah bisa. Oke, silakan Pak. Terima kasih Mbak Reli. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Lilis dan Ibu Aan. Saya Sultan dari Universitas Negeri Makassar, tim task force dari PKKM untuk tahun 2022. Terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan Ibu Lilis dan Bu Aan, cukup komprehensif bagi kami Ibu, namun demikian ingin mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama terkait dengan kegiatan, karena di PKKM tahun ini, kegiatan yang akan kami usulkan itu langsung dalam 2 tahun. Nah, pertanyaan saya karena melihat tabel yang ada di dalam buku panduan itu, apakah kegiatan yang 2 tahun itu nanti adalah kegiatan juga yang multi-years? Artinya misalnya kalau kami memprogramkan kegiatan magang, apakah kegiatan itu nanti juga 2 tahun? Ataukah memungkinkan misalnya split, Ibu? Kegiatannya misalnya yang kami usulkan itu satu kegiatan berakhir di 2021, lalu untuk kegiatan yang lainnya di 2022, misalnya itu kegiatan mahasiswa di luar kampus. Misalnya di 2021 kami boleh misalnya magang, lalu di 2022 kami usul kegiatannya studi independen. Apakah demikian, ataukah misalnya yang magang tadi itu harus berlangsung dalam 2 tahun? Itu pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan di ISS. Di ISS juga sudah dipilah, ada 2 kategori kegiatan berdasarkan sumber pembiayaannya. Kegiatan yang bersumber dari PKKM dan kegiatan yang bersumber dari universitas. Nah, jika demikian Bapak dan Ibu, jika demikian, apakah itu berarti bahwa kegiatan yang dilaksanakan itu akan melibatkan mahasiswa dari prodi-prodi lain, ya, dari prodi yang bukan menjadi kegiatan pengusul di PKKM ini. Misalnya kegiatan yang didanai perguruan tinggi itu, apakah itu nanti akan melibatkan mahasiswa dari prodi yang berbeda dari 5 yang diusulkan. Dan jika demikian juga, ini juga berarti bahwa saya memandangnya bahwa di tingkat universitas juga ada pelaksanaan kegiatan. Seperti tadi misalnya kalau di prodi, saya mencontohkan kalau ada kegiatan mahasiswa di luar kampus, maka nanti di tingkat universitas juga akan menyelenggarakan model kegiatan yang sama dengan ukuran-ukuran juga seperti yang ada di dalam panduan. Seperti itu pertanyaan saya, Ibu Aang dan Ibu Lilis. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Sultan atas pertanyaannya. Mungkin kepada yang saya hormati Bu Lilis dan Bu Aang bisa langsung direspon pertanyaan tersebut. Bu Lilis, Bu Aang dulu mau menjawab apa enggak? Silakan. Boleh ya. Kalau nggak salah ada Ibu Cicik juga ya.
Ada Bu Cici tadi ada nggak? Coba nanti saya cari. Ya. Ya. Oke, baik. Saya mungkin jawab, kemudian nanti bisa dilengkapi atau dikoreksi oleh Ibu Lilis. Ya, jadi yang sepemahaman saya untuk kegiatan memang 2 tahun, Pak. Jadi kalau tadi Bapak memberi contoh magang, kemudian mungkin masih ada kegiatan-kegiatan lain untuk mahasiswa, itu maksud di split itu bukan tidak di split kali Pak, tapi kan kegiatan magang misalnya dengan mengajar, misalnya itu kan beda ya Pak ya, dan itu memang dilihat di dalam 2 tahun Pak. Kita bisa lihat bahwa untuk tahun ini juga kan tidak sepenuhnya 1 tahun ya Pak ya, sehingga itu akan lebih baik datanya nanti ya untuk lesson learning itu di dalam 2 tahun, karena ini memang mana yang kemudian bersinambung terus sampai 2 tahun. Lalu kemudian juga untuk yang ISS ya. Nah, jadi ini hanya sumber pembiayaannya Pak yang berbeda. Kegiatannya misalnya mengirimkan mahasiswa untuk magang di satu perusahaan. Nah, diukur nanti berapa yang ada 50 mahasiswa, yang 25 mahasiswa ini memperoleh pendanaan dari PKKM, yang 25 lagi ini dari dana mandiri. Nah, jadi programnya kan sama. Program misalnya sama-sama program magang, hanya sumber dananya berbeda. Nah, pada ISS MBKM ini mengukur kemandirian. Nah, kalau setiap tahun itu tidak naik-naik yang mandirinya, ya, nah ini kan jadi untuk mengarah kepada keberlanjutan dengan dana yang mandiri, ini kan menjadi kurang. Jadi diharapkan pada tahun selanjutnya untuk pelaksanaan MBKM itu sudah bisa berjalan tanpa ada suntikan dana dari Kemendikbud-Dikti, karena mungkin walaupun program ini akan terus berjalan, tetapi nanti kan yang sudah memperoleh nggak diusulkan lagi kan, jadi program studi yang sudah memperoleh itu ya mendapatkan kesempatan sekarang untuk memperoleh pendanaan. Nah, tapi untuk selanjutnya kan nggak terus program studi itu terus menerus. Nah, sehingga sangat diharapkan ini dari inisiasi kerjasama ini bisa mengarah kepada MBKM mandiri. Nah, lalu kaitannya dengan ISS. Nah, ISS itu tujuan utamanya adalah untuk mengelola dan memfasilitasi. Nah, jadi walaupun pelaksanaan MBKM itu di program studi yang penerima PKKM, tetapi ini harus ada koordinasi dengan ISS MBKM. Jadi mengirimkan mahasiswa itu satu pintu. Nah, dengan demikian juga semua aturan masuk juga, terutama aturan-aturan dalam konversi kredit. Jadi jangan sampai nanti di program studi ini begini udah dihargai dari 20 SKS. Sementara di program ini
harus seperti ini 20 SKS. Nah, tentu aturan-aturan demikian kan harus diatur di tingkat perguruan tinggi. Itu fungsi dari ISS MBKM. Nah, apakah memang betul di ISS MBKM ini akan ada kegiatan juga? Sama ya, karena untuk mengirimkan misalnya mahasiswa-mahasiswa yang bukan berasal dari prodi yang memperoleh pendanaan PKKM. Nah, tapi ini pentingnya koordinasi. Jadi si prodi juga tidak sendiri-sendiri, bukan suatu unit yang melaksanakan sendiri. Justru diharapkan semua ini ada koordinasi, ada difasilitasi. Nah, sehingga nanti ketika sudah berjalan MBKM mandiri, unit pengelola MBKM ini sudah bisa berjalan dengan mengelola seluruh program studi yang ada di perguruan tingginya. Itu Pak, mungkin tambahan jawaban dari saya. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas ya Pak Sultan. Jelas sekali Bu Lilis, Bu A, terima kasih banyak. Ya. Ya, terima kasih Bu Lilis dan juga Bu Aang atas tanggapannya tadi. Terima kasih juga Pak Sultan sudah berpartisipasi. Kita lanjut ke penanya kedua. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Ini sepertinya ada beberapa yang bertanya di kolom chat. Bu Erna dari UKI Paulus, silakan Bu, langsung disampaikan saja. Bu, sebentar akan saya search dulu. Nah, ini Bu Erna, silakan Bu Erna. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi di websitenya PKKM itu kan kami tertulis di situ lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian ada sejumlah dana yang ditaruh di situ. Apakah itu berarti kami harus membuat proposal ulang, ataukah cukup proposal yang tahun kemarin kami revisi untuk tahun 2022-2023 sesuaikan dengan format baru? Ya, baik. Silakan Bu Lilis dan Bu Aang untuk menanggapi. Ya, baik. Selamat ya kepada Ibu Erna yang program studinya memperoleh pendanaan untuk tahun kedua. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk yang berlanjut ke tahun kedua harus membuat rencana implementasi tahun kedua. Jadi tentu saja Ibu, perencanaan setahun yang lalu mungkin sudah ada perubahan. Namanya rencana, lalu kemudian juga sudah dilaksanakan tahun 2020, tentu sudah ada hal-hal yang dicapai. Kondisi Ibu pada saat ini tidak sama dengan kondisi tahun yang kemarin. Ya, kalau kondisinya masih sama, berarti tahun 2021 itu tidak ada kemajuan dari PKKM. Nah, untuk rencana implementasi itu ada panduannya tersendiri. Nah, mestinya panduannya juga ini sudah ada, kalau panduan proposal baru ini sudah ada di web, dan nanti mungkin dipastikan kepada Pak Dean nanti yang panduan rencana implementasi itu apakah sudah ada di web. Nah, ini memang kelembagaan akan merencanakan akan ada sosialisasi lagi untuk rencana implementasi. Nah, tetapi pada intinya, ini mungkin bukan hanya Ibu Erna, mungkin ada Ibu Bapak yang lain juga, pada intinya untuk yang kegiatan di program studinya berlanjut ke tahun 2022, nah, maka pada intinya Bapak Ibu harus mengevaluasi lagi kegiatan-kegiatan dan capaian-capaian, hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2021 dengan adanya PKKM. Nah, karena evaluasi diri atau rekam jejak Ibu dan mungkin permasalahan yang dihadapi oleh Ibu atau keunggulan yang sudah dimiliki oleh Ibu akan berbeda dengan 1 tahun lalu. Nah, jadi ini yang harus nanti dituangkan di dalam rencana implementasi. Nah, lalu kemudian apakah masih ada gap lagi ya, dan apa yang akan diperbaiki. Jadi tidak membuat proposal seperti halnya struktur yang seperti dijelaskan tadi oleh Ibu Aang, itu untuk yang proposal baru, tetapi ada struktur yang lainnya yang intinya sebetulnya tadi untuk yang program bab 3-nya itu kira-kira sama seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aang. Yang bab 3-nya usulan program dan indikator kinerja utamanya itu sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Aang. Jadi Ibu hadir pada hari ini paling tidak sudah tahu itu apa yang rencana
tahun usulan program untuk tahun berikutnya, dan pada intinya berbasis pada apa yang sudah dicapai dan permasalahan yang masih dihadapi. Struktur proposal tetap, proposalnya juga kalau ada satu perguruan tinggi yang diusul yang berlanjut program studinya lebih dari satu, itu juga tetap rencana implementasinya terintegrasi dari satu perguruan tinggi. Mungkin itu Ibu Erna. Bu Ang, silakan tambahkan Bu Ang. Ya, mungkin sudah lengkap. Mungkin nanti Bu Erna bisa menunggu. Rencananya kami akan ada sosialisasinya ya Bu Lilis untuk yang Ya, ongoing. tanggal 20 berapa ya? Lupa. 24 ya? Ya, Kamis tanggal depan. 24. Ya, tanggal 24 ya, tanggal 24 pagi. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Erna atas pertanyaannya. Kami ucapkan selamat bergabung juga buat Bu Ses, Bu Cici. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan Bu, dipersilakan Bu Cici. Atau sepertinya Bu Cici paralel dengan rapat yang lain. Baik, Bapak Ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu-Ibu narasumber. Silakan untuk menekan tombol resen. Sudah jelas nampaknya, sudah Ya. clear. Oh, ada satu Bu Lilis dari Bu Jusniati. Bu Jusniati. Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Selamat pagi dan selamat siang untuk waktu Indonesia Tengah. Saat ini sudah pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Kebetulan saya Jusniati dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang alhamdulillah untuk tahun pertama kami sudah mendapatkan pemberitahuan untuk program studi diteruskan. Kemudian pertanyaan saya, kami insya Allah akan mengusulkan satu prodi lagi untuk tahun ini. Pertanyaannya Bu, apakah kita membentuk platform baru untuk proposal baru yang akan mengajukan ini, atau nanti akan satu tempat di akun lama? Untuk itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, di akun yang sekarang kan pemberitahuan kami diteruskan hanya program studi. Kemudian apakah untuk misalnya kami ingin mengajukan prodi yang baru ini akan mengusulkan proposal, apakah bisa mengajukan untuk ISS kembali atau seperti apa? Karena tidak ada pemberitahuan lanjutan untuk ISS, yang kami lihat di akun sekarang masih untuk program studi lama. Mungkin itu dua pertanyaan saya Bu. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Jusniati atas pertanyaannya. Silakan kepada Bu Lilis dan Bu Aang untuk menanggapi. Ya, mungkin boleh saya dulu, nanti dilengkapi oleh Ya, Ibu. silakan. Ya. Ibu yang pertama nanti sebetulnya akan dijelaskan di sesi berikutnya ya. Kalau tidak salah sih akunnya harus baru ya Bu ya. Kalau untuk yang PKKM 2002 ini. Nah kemudian tentunya Ibu melihat pengumuman ya. Jadi memang hanya program studi Bu. Jadi artinya Ibu membuat proposal yang baru yang tadi yang Ibu Lilis ceritakan, yang untuk implementasi ya Ibu Lilis ya untuk tahun 2022 ini. Ya. Kalau ISS-nya kan memang tidak lanjut Bu. Jadi jika Ibu ingin mengajukan ISS, maka judulnya adalah ISS MBKM, mengikuti tadi paparan panduan yang disampaikan oleh Bu Lilis dan juga struktur proposal untuk ISS itu seperti yang saya ajukan. Bisa Bu mengajukan lagi tetapi dengan panduan yang PKKM 2022. Itu mungkin. Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Cukup Bu Roli, sudah jelas dari Bu Aang? Ya, baik. Terima kasih Bu Aang atas penjelasannya tadi. Terima kasih Bu Jusniati telah berpartisipasi. Nanti untuk terkait akun akan dijelaskan di materi terakhir ya Bu. Kita lanjut ke penanya keempat, Pak Takdir. Silakan Pak disebutkan dari perguruan tinggi apa? Monitor Pak Takdir, apakah bisa mendengar suara saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan saya singkat. Ini
kami dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tadi Ibu Jusniati kebetulan beda program studi, dan insya Allah mungkin terkait dengan pertanyaan Ibu Jusniati tadi, rencana teman-teman juga akan mengusulkan program studi administrasi publik sebagai program studi baru untuk pengusulan. Pertanyaan kami, selain tadi penjelasan dari Ibu Lilis, ya, kalau umpamanya program studi baru, pengusul baru, apakah program kerja atau kegiatan yang diusulkan untuk program studi pengusul baru bisa sama dengan program studi yang lama yang telah lolos tahun lalu? Itu mungkin intinya, Bu, apakah bisa sama program atau kegiatan yang diusulkan? Karena mungkin ini ada berbeda program studi. Anggaplah program studi ilmu pemerintahan yang telah lolos telah membuat kegiatan pertukaran pelajar. Nah, apakah di prodi yang baru, pengusul baru bisa membuat kegiatan juga seperti pertukaran pelajar atau harus berbeda? Mungkin itu yang sempat saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Takdir dari Universitas Muhammadiyah Sinjai. Silakan kepada Bu Lilis dan Bu Aam untuk menanggapi. Bu Aam, mangga, Bu Aam. Ya, mungkin saya singkatkan saja. Terima kasih Pak Takdir atas pertanyaannya. Saya rasa kalau yang tadi diungkapkan misalnya ya untuk pertukaran pelajar, memang kan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan mahasiswa itu kan pasti akan sama Pak, magangnya begitu ya. Tentunya kegiatan magangnya, kegiatan pertukaran pelajar, kegiatan mengajar dan lain-lain itu akan kurang lebih punya ini yang sama ya Pak ya. Tetapi tentu konteksnya itu tergantung prodi masing-masing. Ya. Bisa sama pertukaran pelajarnya, tetapi kan mungkin bidangnya beda begitu ya. Dan jalan ceritanya gitu, justifikasinya mengapa diperlukan kegiatan pertukaran pelajar untuk prodi yang nanti akan diusulkan, itu mungkin tidak sama karena rekam jejak masing-masing prodi itu akan berbeda. Itu yang bisa saya jawab Pak. Tetapi untuk pertukaran pelajarnya itu ya mungkin bisa sama. Tetapi pertukaran pelajar kemana dan untuk apa, menurut saya itu akan sangat bergantung dari prodi masing-masing. Itu mungkin dari saya, Bu Lilis, semangat bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Saya nambahkan saja Pak, secara keseluruhan dari gambaran proposal ini tidak bisa kita hanya ini boleh tidak, itu boleh tidak ya, karena semua ini tadi akan tertuang di dalam proposal dan penilaiannya itu akan bergantung pada ceritanya ya. Nah, program-program yang diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian, oleh Bapak Takdir tadi, itu bergantung sekali pada hasil dari gap analisisnya. Dari gap analisis yang ada pada yang disajikan pada bab 2, rekam jejak. Rekam jejak ya itu untuk perguruan tinggi dan program studi dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 8 IKU ya. Jadi mungkin kalau magang itu memang sudah dilaksanakan atau pertukaran mahasiswa sudah dilaksanakan dalam rangka mencapai IKU, tentu harus dianalisis ketercapaiannya apa, kalau itu bagus perlu dilanjutkan, kalau masih ada kekurangannya apa. Berdasarkan pada gap analisis atau analisis kesenjangan yang harus diisi itulah, lalu kemudian dipilih atau direncanakan program-program pengembangan. Nah, sehingga tidak bisa, walaupun tadi dari prodinya Bu Jusniati sudah lolos dan sudah berlanjut ke tahun kedua, tidak bisa hanya mengcopy saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bu Jusniati. Belum tentu di prodinya Bu Jusniati didanai, tapi kemudian ketika hanya di-copy saja kegiatan itu di prodi Pak Takdir, belum tentu kegiatan yang sama itu nyambung dengan cerita atau dengan kapasitas Bapak, dengan rekam jejak yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu yang penting, keterkaitan antara di bab 1 mau apa, bab 2 apa yang sudah dikerjakan, lalu kemudian dari situ pada bab 3-nya mau mengerjakan apa.
Nah, itu yang menjustifikasi apakah suatu program ini boleh atau tidak ya. Walaupun mungkin secara umum tadi seperti Bu Ang sampaikan, pertukaran pelajar juga ada sebagai kegiatan karena untuk mengisi 20 SKS MBKM. Nah, kalau misalnya sekarang mahasiswa yang sudah seluruh mahasiswa memenuhi 20 SKS MBKM, kan mestinya hanya tinggal melaksanakan kegiatan itu secara rutin, tidak ada lagi program pengembangan yang baru. Jadi sangat tergantung dari kondisi program studi yang tercermin kondisi itu pada rekam jejak. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis dan Bu Aang. Sepertinya sudah cukup jelas ya Pak Takdir ya penjelasan dari. Saya kira penjelasan itu cukup jelas Bu. Namun mungkin masih ada pertanyaan dari Bu Jusni yang belum terjawab. Tadi apakah harus membentuk task force baru atau tetap task force lama? Silakan. Oke, task force ya Pak. Jadi begini Pak, itu tergantung, kita tidak ada ketentuan apakah task force-nya baru atau task force-nya lama, tergantung dari kapasitas masing-masing perguruan tinggi. Ya, jadi silahkan pertimbangannya itu merupakan bagian dari bagaimana perguruan tinggi itu akan mengelola program ini. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Semua harus membuat task force baru, belum tentu. Kalau memang task force-nya itu sudah kuat, ya, dan sudah tata kerjanya sudah baik, ya bisa saja tinggal menambah usulan yang baru. Nah, ini termasuk ini yang bisa menjustifikasi adalah kondisi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kalau akun, ya, nah nanti ini yang akan dijelaskan oleh Pak Dean setelah ini. Oke, itu Bu Ang, ada tambahan? Tidak ada, Bu Lilis, sudah cukup. Ya. Oke, baik. Bu Lilis dan Bu Aang sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, sudah cukup jelas yang disampaikan Ibu narasumber. Mungkin kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Terima kasih Bu Lilis dan Bu Aang atas materinya, semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi yang akan mengajukan proposal PKKM tahun 2022 ini. Baik, mohon izin saya akan remove spotlight. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah 2 materi tadi, masih ada 1 materi terakhir lagi mengenai aplikasi yang akan disampaikan oleh Mas Dean Apriana. Kepada yang saya hormati, Mas Dean, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lali, Bu Lilis, Bu Aang, mohon izin untuk melanjutkan. Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dean Apriana Ramadan, saya akan menerangkan proses yang ada di aplikasi. Saat ini Bapak dan Ibu bisa langsung ke pkkmdikti.kemdikbud.go.id untuk segera mengakses panduan dan juga melihat websitenya. Jadi Bapak dan Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tentang arsitektur sistem, pembuatan akun, dan FAQ yang mungkin nanti Bapak dan Ibu banyak tanyakan juga ya. Yang pertama, sama seperti tahun lalu, perguruan tinggi yang eligible itu kita lihat dari laporan PDDikti Bapak dan Ibu, jadi mohon diperhatikan pelaporan PDDiktinya. Kemudian nanti di server PKKM Bapak dan Ibu akan terlihat eligibility-nya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu proposalnya akan direview baik secara administrasi maupun substansi, dan itu nanti dimonitoring oleh tim kelembagaan sebagai administrator sistem dan juga dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, Bapak dan Ibu, kami memanfaatkan data PDDikti sebagai data dasar. Jadi persyaratan utama nih ya Bapak dan Ibu, pastikan status pelaporan 2021 dan juga 2022, jadi semester ganjil dan semester genapnya itu sudah ada. Dan kami menggunakan basis mahasiswa, jumlah mahasiswa itu mahasiswa aktif di tahun 2022. Dan secara teori sih harusnya ini sudah terlaporkan ya Bapak dan Ibu. Kemudian data-data pendukungnya sama seperti tahun lalu, ada data rekam jejak, entah itu ada lulusan, rata masa studi, dan dosen, yang itu kami hitungkan dari PDDikti. Jadi Bapak dan Ibu, kami mengambil data dari PDDikti. Nah, bagaimana untuk pembuatan akunnya? Karena tadi sudah ada yang menanyakan bagaimana cara membuat akunnya, akun yang kemarin, aplikasi yang kemarin bagaimana. Kami memigrasi datanya Bapak dan Ibu, jadi ini aplikasi baru, akunnya juga harus baru. Jadi Bapak dan Ibu untuk pertama kali harus berkoordinasi dengan operator PDDikti di kampusnya masing-masing dan gunakan akun operator PDDikti tersebut untuk masuk pertama kali ke sistem, karena di sana login untuk pertama kalinya itu
dengan menggunakan akun PDDT. Kenapa seperti ini? Karena tadi persyaratan utamanya awalnya itu adalah data PDDT-nya dulu. Jadi kami dalam tanda petik meminta Bapak dan Ibu untuk segera bertemu dengan operator PDDT-nya masing-masing untuk melakukan rekon data, ngecek, dan lain sebagainya. Kemudian setelah login dengan menggunakan akun PDDT, nanti ada surat permohonan akun PKKM beserta formulirnya, Bapak dan Ibu tinggal unduh saja. Kemudian nanti dimasukkan kop surat, ditandatangani, kemudian dicap, lalu diupload ulang, nanti akan diverifikasi oleh tim. Ya, di mana melaksanakan hal tersebut di pkkmbukti.kemdikbud.go.id. Nah, di dalam aplikasi tersebut cuma ada 2 modulnya, permohonan akun dan pengajuan proposal seperti biasa. Untuk permohonan akun, Bapak dan Ibu, jadi alurnya adalah buka pkkmbukti.kemdikbud.go.id, login pertama kali dengan operator PDDT, akun operator PDDT, isi formulir task force, unduh template surat permohonan akunnya, lengkapi surat tersebut dengan kop surat, tanda tangan pimpinan dan cap institusi, kemudian kirim permohonan akun, kemudian tunggu karena kami akan melakukan verifikasi, kemudian nanti login selanjutnya dengan akun task force yang diajukan. Jadi loginnya nanti berubah ya Bapak dan Ibu ya, tidak menggunakan akun operator lagi, tapi sudah menggunakan akun yang Bapak dan Ibu daftarkan gitu ya. Jadi seperti itu alur sederhananya Bapak dan Ibu. Jadi akunnya dibuat baru, dan itu nanti Bapak dan Ibu akun task force-nya itu kan ada 2 ya, ada yang ongoing, ada yang baru. Mau orangnya sama berbeda itu monggo sesuai dengan kebijakan PT masing-masing. Nah, di mana mendaftarkan akunnya Bapak dan Ibu? Ini bentuk websitenya, pkkmbukti.kemdikbud.go.id. Bapak dan Ibu bisa klik daftar di sini ataupun yang di atas itu sama saja. Dan kami memberikan sedikit biar seru gitu ya, tenggat waktu submisi proposal di tanggal 29 ya Bapak dan Ibu, beberapa hari lagi gitu ya. Dan ini real time, ada countdown-nya. Nah, dan Bapak dan Ibu, kami pembelajaran tahun lalu itu banyak beberapa yang kita tolak Bapak dan Ibu karena tidak pakai kop surat PT, kemudian tidak ditandatangani atau lupa dicap ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti mohon dipastikan surat permohonannya itu sudah divalidasi oleh pimpinan PT. Hal ini untuk memastikan bahwa akun yang diajukan itu benar-benar melalui penugasan dari pimpinan PT. Nah, ini masuk daftar, kemudian klik daftarkan saja Bapak dan Ibu, masuk menggunakan login pertama kali menggunakan akun operator PDDT di sini ya. Kemudian setelah diklik, nanti Bapak dan Ibu langsung ketemu nih, Bapak dan Ibu di liga berapa, jumlah mahasiswa aktifnya berapa, akreditasi PT-nya, APT-nya berapa, pelaporan PDDT 2021 dan 2022-nya berapa. Kemudian jika dirasa ini datanya tidak sesuai, silakan klik sinkronisasi yang ada di kanan atas. Nanti akan kita ambil ulang gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini halaman pendaftaran, nanti akan ada bentuknya seperti ini. Bagi Bapak dan Ibu yang ongoing, ya nanti ada tambahan di bawahnya kelihatan. Apabila PT merupakan penerima hibah di tahun 2021, maka terdapat informasi tambahan tentang prodi sebelumnya. Jadi diteruskan atau tidak diteruskan. Nanti Bapak dan Ibu bisa kelihatan di sini beserta nominalnya dan lain sebagainya. Ini dummy aja sih. Nah, jadi seperti itu Bapak dan Ibu, tampilannya agak berbeda bagi yang baru dengan ongoing. Berbedanya di mana ada status prodi sebelumnya yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Formulirnya seperti apa? Sama seperti tahun lalu Bapak dan Ibu, kami meminta nama penanggung jawab, kemudian nama pelaksana atau task force-nya. Jadi yang ini pimpinan PT, yang ini mungkin yang ditunjuk oleh Pak Rektor atau Pak Direktur, Wakil Direktur, Bu Direktur untuk melaksanakan pekerjaan ini, yaitu sebagai ketua task force. Nanti klik saja ajuan, ketika diklik ajuan, nanti Bapak dan Ibu bisa unduh template-nya, template-nya sudah jadi, tinggal dipakai, kemudian nanti diunduh balik ke sini. Setelah itu nanti tinggal ditunggu di bagian atas Bapak dan Ibu, ini akan ada status diterima atau ditolak, diterima atau ditolak gitu ya. Dan tapi Bapak dan Ibu, kami memohon untuk memastikan bahwa alamat email, kemudian nomor handphone ini aktif dan dapat merespon apapun yang nanti kami akan sampaikan melalui panitia ya Bapak dan Ibu. Takutnya nomor HP-nya ini nomor HP-nya tidak ada WhatsApp-nya, jadi agak susah untuk dimasukkan ke dalam gitu ya Bapak dan Ibu. Oke. Berdasarkan diskusi yang tadi sudah disampaikan, jadi proposal Bapak dan Ibu monggo dibuat dengan menggunakan Microsoft Word atau mau pakai apapun silahkan, tapi nanti pada saat di-upload itu akan menjadi per fragment
jadi diupload satu-satu. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan tenggat waktu terakhirnya tanggal 29, tapi mohon di spare waktu seminggu lah gitu untuk menyelesaikan substansinya, sehingga nanti tinggal kita bisa cicil gitu untuk masukin, jadi nggak semuanya ada di akhir ya Bapak dan Ibu. Jadi ada beberapa yang sudah bisa Bapak dan Ibu cicil untuk dimasukkan ke sini. Nah, Bapak dan Ibu, setelah itu di bagian ini juga bisa kelihatan prodi mana yang Bapak dan Ibu mau ajukan dan apakah mau ikut tadi SSMBKM atau tidak. Apabila Bapak dan Ibu punya unit yang memang khusus ngurusin MBKM mau diajukan. Dan Bapak dan Ibu bagi program studi yang telah memenangkan hibah PKKM, nah itu ada statusnya kan ya, diteruskan atau tidak diteruskan. Monggo Bapak dan Ibu mau dilanjutkan atau tidak, nanti ada sosialisasi lebih lanjut tentang yang ongoing seperti apa bentuknya gitu ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, pengajuan program monggo kami mengambil data dari PDDT, prodinya apa, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ngetik sendiri gitu ya, nanti kita sediakan pilihannya, kita ambil data dari PDDT. Dan Bapak dan Ibu di sini mungkin kami akan mengambil prodi-prodi yang memang statusnya sudah aktif, migrasinya sudah aktif gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang masih dalam proses migrasi seperti tadi disampaikan bahwa diselesaikan dulu proses migrasinya agar nanti tidak ada permasalahan administrasi di depan. Dan kemudian penyusunan program Bapak dan Ibu seperti tadi roadmap dan rasionalisasi penetapan program, kemudian indikator kinerja SMBKM-nya ataupun IKT-nya, ini nanti Bapak dan Ibu input satu persatu ya, disusun secara mohon disusun secara realistis. Bapak dan Ibu lihat timeline-nya agar nanti Bapak dan Ibu tidak terlalu memberatkan juga ya. Nah, tapi Bapak dan Ibu di sini mohon diperhatikan bahwa ini bentuknya adalah isian. Jadi Bapak dan Ibu harus nanti mengisi satu persatu, oleh karena itu jangan terlalu mepet dengan waktu yang akhir. Nah, kami menyediakan Excel format anggaran Bapak dan Ibu, dan format anggaran ini sudah dalam satu Excel multi-sheet, dan itu adalah template anggaran yang sudah kami sediakan. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu membuat format Excel sendiri karena itu sudah ada, tinggal dipakai saja. Dan kami nanti sistem akan mengambil kode subaktivitas, kodenya seperti apa disesuaikan saja dengan Bapak dan Ibu masing-masing. Yang penting antara subaktivitas yang satu dengan yang lain itu punya kode yang berbeda, jangan bentrok ya. Nomorannya silakan bebas ya. Nah, pengisian anggaran ini dibagi menjadi beberapa sheet berdasarkan komponen biaya yang tersedia gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti lihat ada sheet di bawahnya. Dan sistem akan membaca kolom kode subaktivitas untuk disesuaikan dengan apa yang perguruan tinggi masukkan ke dalam di website. Jadi nanti kan substansi nih kan, kolom aktivitasnya kemudian berapa kita cek, dari anggarannya berapa, jadi nanti gitu ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, ini sudah sampai akhir tanggal 29 April 2022 jam 23.59 kita terbatas akhir untuk upload proposal. Masih ada waktu panjang Bapak dan Ibu, jangan dilihat akhirnya, tapi ya mungkin satu atau 2 minggu gitu ya. Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk menyusun proposal sambil mencicil memasukkannya ke dalam sistem. Nah, kemudian Bapak dan Ibu selalu pantengin PKKMDikti.kemdikbud.go.id. Saya masuk ke rangkuman akhir dari presentasi saya. Apa saja harus Bapak dan Ibu lakukan? Ya, kami buatkan langkahnya. Yang pertama, pembentukan task force di internal PT masing-masing. Nah, ini kan berarti mau ikut atau enggak di PKKM. Kemudian lakukan koordinasi dengan operator PDDT di internal PT untuk menjamin data yang dimasukkan ke PDDT itu benar-benar valid. Jadi silakan lakukan check and review terhadap isian data di PDDT bersama operator PDDT di masing-masing internal PT. Ajukan akun, unduh panduan, lakukan telaah terhadap panduan tersebut. Kemudian silakan Bapak dan Ibu menentukan PT, menentukan prodi mana yang akan diajukan, baik itu yang baru maupun yang ongoing. Kemudian lakukan penyusunan proposal, penyusunan anggaran, lalu yang terakhir input proposal dan anggaran ke sistem, dan selanjutnya mungkin berdoa. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mbak Rali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Deyan atas materi terakhir mengenai penggunaan aplikasi PKKM 2022. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan mengenai aplikasi bisa disampaikan dengan menekan tombol raise hand.
Atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mulai mencoba login. Kemudian ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas tadi yang dijelaskan oleh Pak Dean? Oke, Mas Dean tadi Bu Erna dari UKI Paulus, Bu Erna kalau tidak salah sempat bertanya untuk yang sudah mendapat PKKM di tahun 2020, membuat akun di 2021, di PKKM 2022 ini akan membuat akun baru ya Mas Dean ya? Betul, terkonfirmasi membuat akun baru karena takutnya ada yang berubah ketua transportnya. Kalau sama tinggal didaftarkan saja. Oke, baik. Seperti itu Bapak Ibu mungkin yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan dana dari PKKM 2021 untuk 2022 ini tetap membuat akun yang baru. Oke Mas Dean, sepertinya tidak ada pertanyaan, ini sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Dean atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, materi dari Mas Dean tadi sekaligus mengakhiri acara sosialisasi kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen yang ada di kolom chat, mohon dapat mengisi absen. Kemudian terkait link materi, mohon bantuan kepada